Yang terhormat Bupati Sragen, diwakili Bapak Wakil Bupati Sragen, Bapak Haji Suroto, hadir beserta pimpinan DPRD Kabupaten Sragen, meliputi unsur Ketua DPRD Kabupaten Sragen yang terhormat Bapak Suparno SH, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen, Bapak Trihandoko ST, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen, Bapak Muslim SAG, dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen Ibu Dwi Wahyu Setianingrum SEMH memasuki ruang sidang paripurna. Mohon izin pimpinan, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pendengar setia Radio Publik Lokal Buana Asri yang berbahagia, pemirsa live streaming kanal YouTube Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen. Sesaat lagi akan kita ikuti bersama rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang ketiga tahun 2025, Kamis 17 Juli tahun 2025 dengan agenda acara pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024 dilanjutkan dengan penyelesaiannya. Berkenan kepada para hadirin untuk mengubah nada dering telepon genggam menjadi senyap sementara saat rapat paripurna berlangsung. Atas kesediaannya kami haturkan terima kasih. Rapat paripurna dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Dengan sikap hikmat sempurna menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya waktu sepenuhnya kami serahkan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih saudara protokol yang mana telah mengawali jalannya rapat paripurna dengan diawali lagu Indonesia Raya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Saudara Bupati dan yang kami hormati Saudara Wakil Bupati, yang mana Saudara Wakil Bupati hadir secara fisik di tengah-tengah kita dalam rapat paripurna ini. Terima kasih Saudara Wakil Bupati. Yang kami hormati semua pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sragen,
dan yang kami hormati Saudara Sekda, yang kami hormati para asisten Sekda dan staf ahli, dan yang kami hormati para jajaran pemerintahan Kabupaten Sragen, OPD maupun dinas, badan, dan inspektorat di jajaran pemerintahan Kabupaten Sragen, serta tamu undangan yang berbahagia. Tak lupa rekan-rekan wartawan, pendengar radio publik lokal Buana Asri Kabupaten Sragen dimanapun saja berada. Dan tak lupa yang kami cintai seluruh warga masyarakat Sragen yang berada dimanapun. Mengalami rapat paripurna Dewan pada hari ini, marilah dengan tiada henti-hentinya puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat hidayah dan karunia-Nya sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga memberikan yang terbaik dalam pelayanan dan kepentingan masyarakat Sragen dimanapun saja berada. Kami pimpinan dan segenap anggota DPRD tentu mengucapkan selamat datang dan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang telah berkenan hadir demi tercapainya tujuan kita dalam mengupayakan Sragen yang berkemajuan sejahtera dan merata tentunya. Saudara-saudara dan sidang dewan yang terhormat, perlu kami informasikan sampai saat ini dari 50 orang anggota DPRD, yang mana yang telah hadir dan mendatangi daftar hadir sebanyak 37 orang. Berdasarkan ketentuan, sahnya rapat quorum telah terpenuhi dan sidang paripurna hari ini dapat diteruskan. Dengan tering ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan hari ini, Kamis 17 Juli 2025, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara-saudara sidang dewan yang terhormat, sesuai dengan undangan kami bahwa acara pokok rapat paripurna Dewan hari ini yaitu pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen, yang mana terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024, yang mana nanti akan dilanjutkan dengan bentuk penyelesaiannya. Untuk itu, marilah kita masuki acara, yaitu pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap perancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024. Dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan dalam bentuk penyelesaiannya. Namun sebelum kami meminta kepada fraksi-fraksi yang hadir, kami sampaikan informasi bahwasanya fraksi Demokrat hari ini dan kemarin mengikuti kegiatan BIMTEK, sehingga dalam bentuk pandangan maupun kata akhir fraksinya sudah diserahkan kepada Sekwan, dan Sekwan akan diserahkan pada pimpinan. Saya persilakan bentuk buku dokumennya. Terima kasih Pak Sekwan yang telah memberikan dokumen pandangan akhir fraksi dari Demokrat. Nanti akan kita tidak lanjuti dalam catatan-catatan ataupun pandangan yang ada. Baik, sahabat-saudaraku semuanya dan anggota DPRD seperjuangan, bahwasanya sesuai dengan fraksi-fraksi yang telah mengirimkan nama, yaitu fraksi PDI Perjuangan. Kami mulai dari fraksi PDI Perjuangan mempercayakan kepada Saudari Evi Yudamita Pilara Tunggal. Waktu dan tempat kami persilahkan.
pendapat akhir fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat sekaligus pimpinan Dewan, yang terhormat Bupati Sragen, yang terhormat Wakil Bupati Sragen, Sekretaris Daerah, beserta para asisten, staf ahli Sekda Kabupaten Sragen, para kepala badan atau dinas atau kantor jajaran pemerintah Kabupaten Sragen, dan yang kami hormati tamu undangan Sekwan dan para anggota Dewan yang berbahagia, serta pendengar radio publik lokal Kabupaten Sragen yang budiman. Rapat Dewan yang terhormat, mengawali rapat paripurna ini, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan taufik dan karunia-Nya, sehingga kita memiliki kekuatan dan kesempatan hadir di ruangan ini pada acara sidang paripurna penyampaian pendapat fraksi terhadap pertanggungjawaban Bupati Sragen atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Selawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut yang setia hingga hari akhir, karena dengan risalah yang dibawanya manusia terbimbing menjadi insan yang teguh atas kebenaran dan keadilan. Rapat Dewan yang terhormat, perkenanlah kami segenap pimpinan dan anggota fraksi PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku juru bicara fraksi PDI Perjuangan guna menyampaikan pendapatnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun 2024. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada anggota komisi dan badan anggaran DPRD yang telah melakukan pencermatan dan pembahasan secara rinci terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun 2024 yang insya Allah dapat dijadikan referensi atau masukan dalam pendapat fraksi. Rapat Dewan yang terhormat, penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh Bupati dan pembahasannya bersama dengan DPRD secara yuridis formil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 serta Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2021 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pada dasarnya, selain merupakan tugas dan kewajiban konstitusional, juga merupakan aktualisasi daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Sragen dapat saling bersinergi dalam memajukan Kabupaten Sragen dengan cara saling meningkatkan kemitraan yang sejajar antara pemerintah daerah Kabupaten Sragen dan DPRD Kabupaten Sragen. Hal ini bisa dilakukan secara optimal dengan koridor saling asah dan saling isi dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran kita masing-masing. Rancangan Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2023 adalah sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan atas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, juga sebagai upaya untuk menerapkan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut fraksi PDI Perjuangan, pengelolaan keuangan daerah hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakan akuntabilitas publik dalam semua tahapan. Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas publik harus diberlakukan kepada seluruh lembaga pengguna anggaran pemerintah daerah yang bekerja
di atas legalitas dan legitimasi masyarakat. Rapat Dewan yang terhormat, berdasarkan hal tersebut, fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pendapat terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut. 1. Sisa perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 diharapkan agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya secara efektif untuk pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan skala prioritas yang langsung untuk kemakmuran masyarakat Sragen. 2. Prinsip utama profesional, transparan, dan akuntabel harus selalu ada dalam tata kelola pemerintahan yang modern, bersih, dan berwibawa, sehingga perlu adanya pengawasan yang efektif dan optimal dari masing-masing perangkat daerah. Rapat Dewan yang terhormat, dalam kesempatan ini, fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa prinsip-prinsip pelaksanaan APBD tahun 2024 secara umum telah terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, selain beberapa hal yang sudah kami sampaikan di atas, fraksi PDI Perjuangan juga ingin memberikan sumbangsih berupa rekomendasi dan sekaligus harapan sebagai berikut. 1. Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk terus mengevaluasi kualitas serapan APBD. Tujuannya sebagai bentuk antisipasi terhadap ragam persoalan yang terindikasi menjadi faktor penghambat penyerapan APBD secara kompleks. Karena bisa berdampak yang sangat beragam, mulai dari pelayanan publik yang tidak maksimal, pembangunan yang terhambat, pergerakan ekonomi rakyat yang melemah, dan dampak negatif lainnya. 2. Berbicara mengenai target, fraksi PDI Perjuangan juga meminta untuk kedepannya pengalokasian anggaran supaya benar-benar diarahkan secara lebih baik untuk mencapai target daerah yang sesuai dengan dokumen RPJMD, agar nantinya dapat diukur besarnya anggaran yang disediakan dengan target capaian yang akan dihasilkan, sehingga pengalokasian anggaran tersebut dapat tepat sasaran. 3. Selain itu, terdapat catatan mengenai pegawai pada tahun anggaran 2024 yang menyumbang silpa yang besar dalam realisasi belanja pegawai. Oleh sebab itu, fraksi PDI Perjuangan berharap kedepannya belanja pegawai dapat dihitung secara lebih baik, lebih detail berdasarkan database kepegawaian agar nantinya silpa tidak terlalu besar. Adapun jika dalam realisasi anggaran terdapat silpa, kami berharap silpa tersebut sudah jelas peruntukannya. 4. Fraksi PDI Perjuangan juga meminta agar pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 senantiasa dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan konsep berpikir dalam rangka perbaikan kinerja dan tugas pemerintah Kabupaten Sragen untuk tahun mendatang. Selain itu, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 juga dapat dijadikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi bagi pihak eksekutif untuk melakukan perubahan, perbaikan, dan penyempurnaan dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah ke depan yang lebih baik. Demi tersajinya laporan yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sragen, sehingga jika terdapat hal-hal dan persoalan yang menjadi kekurangan pada tahun sebelumnya tidak terjadi lagi di tahun berikutnya. 5. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, diperlukan berbagai upaya pemerintah daerah dengan mengintegrasikan seluruh program dan kegiatan yang melibatkan seluruh stakeholder terkait berdasar database kemiskinan yang akurat. 6. Langkah-langkah monitoring dan pengawasan kinerja perlu ditingkatkan. Semakin kecil bentuk penyimpangan dan pelanggaran, semakin meminimalisasikan potensi permasalahan hukum yang ada, sehingga
predikat WTP setiap tahun bisa dipertahankan. Rapat Dewan yang terhormat dan pendengar radio publik Buana Asri yang berbahagia, dalam pembahasan materi rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun 2024 telah melewati proses serta pembahasan yang intensif. Telah banyak tanggapan, saran, dan harapan baik lewat pandangan umum, pembahasan oleh Badan Anggaran maupun komisi-komisi. Fraksi PDI Perjuangan berharap semua tanggapan, saran, dan harapan tersebut dijadikan bahan pertimbangan demi peningkatan pelaksanaan pembangunan pada waktu yang akan datang. Berdasarkan dari hal-hal yang telah kami uraikan, dengan membacakan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama ini fraksi PDI Perjuangan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim menyampaikan sikap menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun 2024 dengan sisa perhitungan sebesar 133.428.592 rupiah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Demikian pendapat fraksi PDI Perjuangan. Apabila dalam penyampaian kami ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi PDI Perjuangan, Ketua Haji Sugianto SHMH ditandatangani, Sekretaris Haji Soko Setiawan SHMH ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan pada Saudari Evi Yudamita Pilara Tunggal selaku juru bicara dari fraksi PDI Perjuangan yang mana telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Selanjutnya fraksi yang sudah mengirimkan namanya yaitu fraksi Golongan Karya yang ditunjuk Saudara Taufik Purwoko. Waktu dan tempat kami persilakan. Purwoko apa Purwata? Fraksi Partai Golkar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen. Pendapat akhir fraksi Partai Golongan Karya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang sekaligus pimpinan DPRD, yang terhormat Saudara Bapak Wakil Bupati Sragen, yang terhormat Saudara Sekda, Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas, dan seluruh pejabat eksekutif di jajaran pemerintah Kabupaten Sragen. Yang terhormat segenap tamu undangan dan rekan-rekan anggota Dewan, Sekwan beserta staf, rekan-rekan wartawan, dan para pendengar radio Buana Asri di mana saja berada. Pertama-tama, izinkanlah kami mengajak Bapak Ibu semua untuk memanjatkan puji dan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan, keselamatan, kesehatan, rezeki, kesabaran, dan kehormatan kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, dalam kesempatan ini kami sampaikan rasa terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada fraksi Partai Golongan Karya
untuk menyampaikan pembicaraan tingkat akhir atau pengambilan keputusan untuk menetapkan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024. Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada satu, yang terhormat Saudara Bupati Sragen yang telah menyampaikan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024. Dua, yang terhormat seluruh anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen yang dengan sungguh-sungguh telah membahas seluruh materi Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah mulai dari konsep sampai final setelah dibahas oleh komisi-komisi terkait. Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, terhadap materi Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun 2024, setelah kami adakan evaluasi selama proses pembahasan baik dalam forum badan anggaran maupun dalam rapat-rapat komisi, perkenalkanlah fraksi Partai Golkar menyampaikan pendapat, saran-saran, dan sikap sebagai berikut. 1. Pendapat. 1. Fraksi Partai Golkar mengapresiasi realisasi pendapatan di atas target ke depan untuk tetap terus dioptimalkan. 2. Terkait banyaknya PBI yang ditutup pemerintah pusat menjadikan akses pengobatan warga miskin Kabupaten Sragen semakin sulit. Maka pemerintah daerah Kabupaten Sragen perlu mengaktifkan kembali layanan UPTPK Kartu Saraswati untuk menanggulangi permasalahan tersebut. 3. Perlu ditingkatkan pengawasan proyek sehingga pelaksanaan bisa tepat waktu dan tepat mutu sesuai time schedule dan RAB-nya. 4. Ke depan perlu pencermatan agar tetap konsisten antara subkegiatan dan kode anggaran. 5. Perlu adanya monitoring dan evaluasi terkait belanja subsidi karena anggaran tersebut tidak memakai agunan. 2. Sikap. Setelah melalui proses pembahasan sejak awal sampai dengan akhir, maka dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengagungkan asmanya, fraksi Partai Golongan Karya dapat menerima dan menyetujui Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana telah disempurnakan dalam pembahasan tahap akhir untuk selanjutnya disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Sragen. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang bahagia, demikianlah pendapat akhir fraksi Partai Golongan Karya yang dapat kami sampaikan. Semoga membawa kemajuan dan peningkatan pembangunan di segala bidang demi kemajuan dan perkembangan Kabupaten Sragen yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan tekad bulat kita bersama. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen, 17 Juli 2025. Fraksi Partai Golongan Karya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen. Ketua Pujono Eli Bayu Effendi, SEM Ikom ditandatangani. Sekretaris Sri Pambuti ST ditandatangani. Terima kasih kepada Saudara Taufik Purwoko selaku juru bicara dari fraksi Golongan Karya. Selanjutnya adalah fraksi Gerindra. Yang ditunjuk adalah Saudara Agung Susilo Bayu Aji SEMM. Waktu dan tempat saya persilakan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, fraksi Partai Gerindra. Pendapat akhir terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Sragen sekaligus sebagai pimpinan rapat, yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen, yang kami hormati Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Sragen, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen dan pejabat eksekutif jajaran Pemda Sragen, yang kami hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Sragen beserta staf-stafnya, serta rekan-rekan wartawan, media cetak, media elektronik, para undangan dan hadirin sekalian, serta pendengar radio Buana Asri yang berbahagia. Mengawali penyampaian pendapat akhir fraksi ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini Kamis 17 Juli 2025 kita bersama-sama dapat menghadiri rapat pimpin paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, pendapat dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin. Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sragen mengucapkan terima kasih kepada saudara pimpinan rapat yang berkenan memberikan kesempatan kepada fraksi Gerindra untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada saudara Bupati atas penyampaian nota laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 dan juga jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi yang disampaikan oleh saudara Bupati pada sidang paripurna tanggal 16 Juni tahun 2025. Kepada komisi-komisi dan badan anggaran, kami juga menyampaikan terima kasih atas kerja kerasnya sehingga dapat menyelesaikan pembahasan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia, dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel, transparansi sesuai dengan prinsip good government, dan dengan berdasarkan ketentuan pasal 184 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang pemerintah daerah telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwa kepala daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 6 bulan setelah APBD berakhir. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati dan pembahasannya bersama DPRD sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan pada dasarnya, selain merupakan tugas dan kewajiban secara konstitusional, juga merupakan aktualisasi prinsip kemitraan pemerintah daerah dengan DPRD sebagai sesama unsur penyelenggara pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Oleh karenanya, kemitraan yang sejajar pemerintah daerah dengan DPRD perlu terus dibina secara optimal dalam koridor saling asah dan saling isi, dalam menjunjung nilai-nilai kebersamaan sesuai dengan fungsi, tugas dan peran masing-masing, dengan menyadari bahwa pemerintah daerah tanpa membina kemitraan dengan DPRD maupun sebaliknya, maka tidak akan dapat mencapai tujuan yang mulia, yaitu mensejahterakan rakyat.
Dengan kerangka berpikir tersebut, maka keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan pada masyarakat di daerah ini adalah juga merupakan bagian dari keberhasilan Dewan. Sebaliknya, kegagalan DPR dalam mengemban fungsi, tugas, dan wewenangnya juga merupakan kegagalan pemerintah daerah. Kita semua menyadari bahwa rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disampaikan Bupati pada Dewan memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan arus kas. Dan yang cukup substansial lagi, Dewan telah menerima laporan hasil pemeriksaan atas hasil laporan keuangan pemerintah daerah dari BPK secara lengkap pada tahun 2024. Kita kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian. Yang hal ini dapat menjadi materi pendamping dan merupakan bagian yang tak terpisahkan atas penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 dengan realisasi penggunaan anggaran. Terhadap seluruh materi tersebut di atas, Dewan juga telah melakukan pembahasan, baik itu berlangsung di internal Dewan maupun dengan pihak pemerintah daerah melalui rapat-rapat komisi, rapat badan anggaran yang berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Fraksi Gerindra Kabupaten Sragen menyampaikan beberapa evaluasi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2024 sebagai berikut. 1. Selesaikan dengan tuntas polemik seleksi perdes yang sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik. 2. Bank-bank Pemda hendaknya dalam pemberian CSR harus sesuai dengan perda CSR yang ada dan diharapkan bisa mengurangi kemiskinan di Kabupaten Sragen. 3. Untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, ada juga pelaksanaan pembangunan yang kurang sempurna meskipun akhirnya terselesaikan. Hal ini kemungkinan disebabkan karena kurangnya pengawasan dari dinas teknis. 4. TPA Tanggan harus ada penanganan serius dan tepat agar dampaknya kepada masyarakat menjadi sehat. 5. Penerangan jalan yang ada di Sragen wilayah timur untuk diperhatikan secara serius, selain untuk kenyamanan juga untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan. 6. Untuk mengalokasikan RTLH meskipun sudah ada aturan-aturan kriteria penerimaannya, tetapi masih ada beberapa orang yang justru benar-benar sangat tidak mampu malah mendapatkan RTLH. Hal ini harus mendapatkan perhatian dan ketepatan dalam melangkah dari dinas terkait. Rapat paripurna Dewan hadirin yang kami hormati. Demikian pendapat akhir fraksi Gerindra terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024 yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, maka fraksi Gerindra menyampaikan pendapat sebagai berikut. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sragen dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan belanja daerah tahun 2024 untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah Kabupaten Sragen. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, demikian pendapat akhir fraksi Gerindra yang dapat kami sampaikan, dan sebelum kami akhiri, kepada eksekutif kami ingatkan kembali untuk memerhatikan dan menindaklanjuti saran dan harapan kami dari komisi-komisi, fraksi maupun badan anggaran. Sedangkan untuk sisa silpa anggaran atau silpa agar dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kepentingan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sragen 17 Juli 2025, DPRD Kabupaten Sragen, fraksi Gerindra. Ketua DRS Joko Supriyanto ditandatangani, Sekretaris Wahyu Twistaningrum SEMH ditandatangani. Terima kasih kepada Saudara Agung Susilo Bayu Haji SEMM selaku juru bicara dari fraksi Gerindra. Selanjutnya adalah fraksi PAN yang mana mengirimkan dan menugaskan kepada Saudara Widodo SH. Waktu dan tempat saya persilakan. Pendapat akhir fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen terhadap rencana peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat sekaligus ketua dan wakil ketua dewan, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Sragen, yang terhormat rekan-rekan anggota dewan, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen beserta segenap jajaran kepala instansi dan pejabat struktural di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sragen, yang terhormat Sekretaris Dewan, para tamu undangan, rekan wartawan dan pendengar radio publik lokal dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024. Rapat paripurna dewan yang terhormat, penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024 ini merupakan mekanisme dan prosedur terakhir dalam proses penetapan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024. Yang sebelumnya ada tahapan pembicaraan pertama yang telah kita lalui, yang dimulai dengan penjelasan penyampaian Bupati, pemandangan umum fraksi-fraksi, dilanjutkan jawaban Bupati, serta pembahasan di dalam komisi-komisi dan badan anggaran. Dan dalam kesempatan ini, fraksi Partai Amanat Nasional juga mengapresiasi kerja badan anggaran dan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sragen beserta tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen yang telah menjalankan tugasnya menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 ini dengan baik, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah. Kami berharap semua hasil kerja keras dan cerdas ini bisa bermuara pada upaya kita dalam melanjutkan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rapat paripurna dewan yang terhormat, setelah mencermati raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024, fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan pendapat saran sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Amanat Nasional menyetujui silpa anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen sebesar 133.228.592 rupiah digunakan untuk menutup defisit anggaran. 2. Fraksi Partai Amanat Nasional berharap
Kedepannya perlu perencanaan yang matang dan akurat terhadap perhitungan perencanaan belanja pegawai, yang mana pada silpa tahun anggaran 2024 belum belanja pegawai merupakan sumber silpa yang lumayan besar. 3. Mengenai sarana dan prasarana pelayanan publik, kami sependapat bahwa peningkatan kualitas pelayanan melalui penguatan fasilitas di setiap OPD sangat penting. Fraksi Partai Amanat Nasional mendorong pemerintah daerah untuk memastikan setiap investasi sarana benar-benar berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat. 4. Fraksi Partai Amanat Nasional berharap pembangunan infrastruktur yang berkualitas juga menjadi perhatian utama guna menunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan asli daerah. 5. Fraksi Partai Amanat Nasional mengharapkan kepada pemerintah daerah agar senantiasa meningkatkan prinsip kehati-hatian di dalam pelaksanaan kebijakan anggaran sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, setelah melalui proses pembahasan dan pengkajian, akhirnya Partai Amanat Nasional dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah atau Perda. Demikian penyampaian pendapat akhir fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ketetapan Perda ini dengan penuh kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab yang tinggi, sehingga pembangunan yang kita cita-citakan di bumi Sragen ini dapat segera terwujud. Amin, amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen 17 Juli 2025. Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Ketua Basuki SE ditandatangani, Sekretaris Widodo Esa ditandatangani. Terima kasih kepada Saudara Widodo selaku juru bicara dari fraksi PAN yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Selanjutnya adalah fraksi PKB yang ditunjuk adalah Saudara Emilia Suciani SEMM. Saya persilakan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Pendapat akhir fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024. Dalam rapat paripurna Kamis 17 Juli 2025, juru bicara Amelia Suciani SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang, Pimpinan Dewan, serta teman-teman anggota DPRD. Yang terhormat Wakil Bupati Kabupaten Sragen, yang terhormat Sekretaris Daerah, yang terhormat Asisten Sekretaris Daerah, yang terhormat Kepala Dinas atau Badan,
yang terhormat seluruh jajaran eksekutif Kabupaten Sragen, yang kami hormati wartawan media cetak dan media elektronik, tamu undangan, hadirin serta pendengar radio penyiar publik lokal Sragen yang berbahagia. Pertama-tama, perkenankanlah kami mengajak Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia untuk sejenak memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga pada pagi ini, Kamis 17 Juli 2025, kita bersama-sama dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sragen dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, sebelum penyampaian pendapat akhir fraksi PKB terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024. Pada kesempatan yang baik ini, kami ucapkan terima kasih kepada Bupati atas penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga mengucapkan terima kasih atas kerja keras anggota DPRD Kabupaten Sragen yang telah mengkritisi, memberikan saran dan masukan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024 dalam rapat komisi. Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia, dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan sesuai dengan prinsip good governance dan dengan mendasarkan ketentuan pasal 184 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang pemerintah daerah telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwa kepala daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati dan pembahasannya bersama DPRD sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan, pada dasarnya selain merupakan tugas dan kewajiban konstitusional, juga merupakan aktualisasi prinsip kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai sesama unsur penyelenggara pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karenanya, kemitraan yang sejajar antara pemerintah daerah dengan DPRD ini perlu terus dibina secara optimal dalam koridor saling asah dan saling isi dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan sesuai dengan fungsi, tugas, dan peran kita masing-masing. Dengan menyadari bahwa pemerintah daerah tanpa pembina kemitraan dengan DPRD maupun sebaliknya, maka tidak akan dapat tercapai tujuan yang mulia, yaitu menciptakan Sragen yang sejahtera. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, untuk kesempurnaan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapat dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan catatan usulan saran. 1. Dalam pembangunan desa semestinya tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik saja, tetapi juga pembangunan melalui sumber daya manusia, melalui pengetahuan dan budayanya. Dengan demikian, desa tidak tercerabut dari akar sejarah dan krisis identitas. 2. Tantangan terbesar yang dihadapi dalam pembangunan sumber daya manusia adalah komitmen dari pemerintah daerah sebagai pengelola pendidikan. Kami percaya bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sragen telah berupaya melakukan yang terbaik untuk pendidikan bagi masyarakat. Namun demikian, kami perlu mengingatkan pemerintah
agar lebih teliti dan berhati-hati dalam mengelola dan membuat kebijakan supaya lebih mengarah dan bermanfaat bagi masyarakat. 3. Fraksi PKB berharap pemerintah daerah juga memberikan perhatian khusus untuk lembaga pendidikan agama Islam seperti pondok pesantren, madrasah, TPQ, karena lembaga tersebut ikut berperan dan andil dalam pembangunan karakter generasi penerus bangsa. Kami berharap kesejahteraan ustadz-ustadzah untuk diperhatikan, serta diberikan fasilitas yang layak untuk proses belajar mengajar. Dalam hadirin rapat paripurna yang berbahagia. 4. Dalam hal perekonomian di masyarakat tidak lepas dari peran pertanian, sehingga perlu perhatian supaya pertanian terus berkembang dan menjadi kekuatan ekonomi. Maka petani perlu diberikan sebuah pelatihan untuk meningkatkan hasil panen yang lebih baik. Dan dalam dunia pertanian semakin tahun generasi petani terus berkurang. Dan kami berharap pemerintah terus melakukan terobosan dukungan kepada generasi muda melalui pelatihan, pendanaan, dan akses teknologi modern supaya generasi muda ada minat untuk menjadi petani. 5. Fraksi PKB mengharapkan pemerintah daerah untuk memaksimalkan kinerja pegawai yang berada pada tiap OPD dan meminimalisir kebocoran-kebocoran yang ada pada sumber pendapatan yang menjadi target untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. 6. Fraksi PKB melihat bahwa fasilitas kesehatan untuk masyarakat perlu pemerataan dan berkualitas. Ini merupakan hak dasar masyarakat yang perlu dipenuhi pemerintah dalam menyediakan fasilitas kesehatan terutama di daerah yang terpencil. 7. Melihat realita yang ada bahwa angka pengangguran di Sragen masih cukup tinggi, tetapi akhir-akhir ini justru kecolongan terkait tenaga kerja asing yang masuk di Kabupaten Sragen. Ini perlu penanganan dan perhatian khusus dari pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing. Pemerintah juga perlu memperluas kerjasama dengan perusahaan untuk terus membuka kesempatan kerja bagi warga Sragen yang belum mendapatkan pekerjaan. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, sebelum kami akhiri pendapat dari kami, maka kami fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan pendapat akhir sebagai berikut, bahwa fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah atau Perda Kabupaten Sragen. Demikian pendapat akhir dari fraksi PKB yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada khilaf dan kesalahan. Billahi taufiq illa ahwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen, 17 Juli 2025. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Ketua Insinyur Haji Fatur Rahman ditandatangani, Sekretaris Bombong Lukito Samudro SH ditandatangani. Terima kasih pada fraksi PKB yang mana telah menugaskan juru bicaranya Saudari Amelia Suciani SE. Mohon maaf, tadi saya sampaikan MM ternyata SE. Beliau adalah putra keempat dari 4 bersaudara, putranya Bapak Haji Suroto. Terima kasih. Boleh tepuk tangan. Kalau orang Jawa namanya putra bungsu. Yang terakhir adalah fraksi PKS yang mana telah menugaskan dan mengirimkan nama Saudara Wawan Yudi Irnanto. Saya persilahkan.
pendapat fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Kabupaten Sragen, yang kami hormati pimpinan DPRD sekaligus pimpinan sidang, yang kami hormati anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang kami hormati segenap jajaran eksekutif, kepala badan, kepala dinas, instansi, sekben dan jajarannya, yang kami hormati rekan-rekan anggota DPRD, wartawan, seluruh hadirin sekalian, dan pendengar radio publik lokal Buana Asri yang berbahagia. Sebagai hamba Allah yang Maha Kuasa, yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan iman lahir dan batin serta kekuatan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju kepada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari kelak nanti. Sidang paripurna yang terhormat, untuk kesempurnaan hasil pembahasan raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun 2024, fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan catatan, usulan, saran dan sebagai berikut. Pertama, fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan apresiasi yang tinggi kepada saudara Bupati dan jajarannya yang telah dengan baik mengkoordinasikan serta mengatur segala lini di SKPD sehingga roda pemerintahan di Sragen ini dapat berjalan dengan lancar, dan tentunya ini juga berdampak positif kepada masyarakat Sragen secara umum, baik itu dalam hal pendidikan, perekonomian, pariwisata, kesehatan, dan lain sebagainya. Kedua, Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen kami berikan masukan untuk layanan BPJS dan jam kesda perlu dioptimalkan lagi. Peserta BPJS atau jam kesda yang diberhentikan tiba-tiba yang semula mendapatkan layanan perlu dicek dan dicek lagi data keanggotanya sehingga mereka mendapatkan kembali layanan BPJS atau jam kesda. Kemudian mohon kualitas dan attitude SDM tenaga kesehatan ditingkatkan. Pandangan masyarakat yang selama ini merasa pelayanan lambat, obat tidak lengkap, respon tenaga kesehatan yang tidak profesional harus dihilangkan dengan cara merombak total SDM menjadi lebih produktif. Jadikan puskesmas sebagai sarana prioritas bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehatan mereka. Lalu dengan besarnya anggaran, semoga diimbangi dengan pelayanan yang baik, langsung menyentuh dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Seperti program studi dengan dana yang cukup besar bisa diwujudkan dengan memberikan langsung multivitamin serta makanan ataupun bergizi dengan masyarakat. Tidak perlu banyak seminar atau narasi edukasi yang hanya menghabiskan banyak anggaran tentang stunting. Ketiga, RSUD Suhadi Priyonego Sragen dan RSUD Dr. Suratno Gemolong karena sifatnya sebagai BLUD, maka silpa kedua rumah sakit tersebut bisa dioptimalkan untuk kelengkapan ruangan, fasilitas maupun alat-alat kesehatan lainnya. Pelayanan rumah sakit kepada pasien harus ditingkatkan, khusus RSUD Gemolong. Ketersediaan dan kelengkapan dokter spesialis ke depan harus menjadi perhatian jajaran direksi. Kemudian perlu dijaga dengan baik hubungan dengan para distributor, penyuplai BMHP, alkes, obat, dan lainnya, sehingga tidak sampai terjadi pending order yang menyebabkan kekosongan kesediaan tersedianya BMHP, alkes, dan obat yang kemudian mengakibatkan pelayanan publik jadi terganggu. Selanjutnya, segera men-follow up kebijakan rujuk balik bagi pasien-pasien Rolanis karena program ini sangat membantu masyarakat. Mereka tidak perlu jauh-jauh ke rumah sakit dalam mengambil jatah obat kronis yang mereka konsumsi tiap bulan. Keempat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kualitas pendidikan sekolah negeri khususnya di pedesaan harus ditingkatkan, khususnya SMP proporsionalitas jumlah guru dan rombel harus dipenuhi. Di samping itu, keberadaan guru GTT atau PTT yang membantu
dalam pengembangan bidang pendidikan, kesejahteraan perlu ditingkatkan. Kelima, dinas sosial. Kami harapkan dinas ini agar selalu update data khususnya bagi kakak miskin ataupun DTKS yang mendapatkan layanan gratis dari pemerintah Kabupaten Sragen dan dibawa audiensi ke Kementerian Sosial sehingga datanya benar-benar valid dan tepat sasaran. Dan para yang terhormat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan apresiasi positif terhadap kerja keras yang telah dilakukan oleh segenap jajaran eksekutif maupun legislatif, baik secara penyampaian raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024. Dilanjutkan pemandangan umum fraksi-fraksi, pembahasan komisi-komisi dan badan anggaran. Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, fraksi Partai Keadilan Sejahtera dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Sragen. Sidang paripurna yang terhormat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap jajaran eksekutif, legislatif, serta semua elemen masyarakat Sragen atas masukan-masukan, ide-ide, gagasan kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera demi sempurnanya pendapat akhir ini. Sekian pendapat akhir kami, mohon maaf bila ada khilaf dan kesalahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen 17 Juli 2025. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Sragen, Ketua Anggoro Sutrisno SCMH didatangi Sekretaris Wawan Yudi Iranto SP. Terima kasih. Terima kasih pada Saudara Wawan Yudi Iranto selaku juru bicara dari fraksi PKS. Selanjutnya, dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen yang mana yang telah menyampaikan pendapatnya, baik dibacakan secara langsung maupun diserahkan dengan bentuk dokumennya, yang mana terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Saudara-saudara dan sidang dewan yang terhormat, demikian tadi pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024. Menyimak dan mendengar apa yang telah disampaikan oleh semua fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen, fraksi-fraksi dapat menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 yang mana nanti akan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Sragen. Dengan demikian tidak mengurangi hak anggota dewan. Perlu kami tanyakan, raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi perda. Apakah dewan setuju? Terima kasih. Selanjutnya, persetujuan tersebut perlu dituangkan dalam keputusan DPRD. Keputusan DPRD Kabupaten Sragen, maka oleh itu kepada Saudara Sekwan kami persilakan untuk membacakan rancangan keputusannya. Saya persilakan. Pimpinan DPRD Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Sragen nomor (DPRD-DPRD-2025) tentang persetujuan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen menimbang A. Bahwa rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024 setelah diadakan pembahasan oleh DPRD, pelaksanaannya telah sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024, baik pada penetapan maupun perubahannya. B. Bahwa rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024 perlu disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, maka perlu menetapkan keputusan DPRD tentang persetujuan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024. Mengingat 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2 dan seterusnya. 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Berita Daerah Kabupaten Sragen tahun 2018 nomor 77 sebagaimana diubah dengan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD, Berita Daerah Kabupaten Sragen tahun 2024 nomor 1. Memperhatikan 1. Penjelasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024 yang telah disampaikan oleh Bupati Sragen dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen pada tanggal 12 Juni 2025. 2. Pandangan umum praksi-praksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD pada tanggal 13 Juni 2025. 3. Jawaban Bupati Sragen terhadap pandangan umum praksi-praksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD pada tanggal 16 Juni 2025. 4. Laporan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD tanggal 11 Juli 2025. 5. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen nomor 2 10 garis miring BA garis miring DPRD garis miring 2025 tanggal 14 Juli 2025 tentang pendapat Badan Anggaran terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD tanggal 16 Juli 2025. 6. Pendapat akhir praksi-praksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen tanggal 17 Juli 2025. Memutuskan menetapkan ke-1 menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan silfa anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024 sebesar 133.286.428.592 rupiah
dengan perincian sebagai berikut. A. Pendapatan 2.438.230.230.671 rupiah. B. Belanja daerah dan transfer 2.434.764.665.392 rupiah. Defisit 21.136.434.721 rupiah. C. Pembiayaan 1. Penerimaan daerah 244.325.328.713 rupiah. 2. Pengeluaran daerah 89.902.465.400 rupiah. Pembiayaan neto 154.462.863.313 rupiah. D. Silva lebih pembiayaan anggaran Silva 133.286.428.529 rupiah. Kedua, Silva anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1, pemanfaatannya untuk menutup defisit anggaran dan membiayai program kegiatan sesuai dengan skala prioritas. Ketiga, menyampaikan pendapat dan saran sebagai berikut. A. Saran komisi-komisi DPRD yang tersebut dalam laporannya. Komisi 1 nomor .2 10 garis miring Romawi 1 garis miring DPRD garis miring 2025. Komisi 2 nomor .2 12 garis miring 2 Romawi garis miring DPRD garis miring 2025. Komisi 3 .2 10 garis miring 3 Romawi garis miring DPRD garis miring 2025. Komisi 4 nomor .2 17 garis miring 4 Romawi garis miring DPRD garis miring 2025. B. Pendapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen nomor 10 garis miring BA garis miring DPRD garis miring 2025. C. Pendapat fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024. Keempat, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sragen pada tanggal Juli 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Ketua Suparno. Pembacaan selesai. Demikian bunyi rancangan keputusan DPRD Kabupaten Sragen yang mana telah dibacakan oleh Saudara Sekwan. Untuk itu kami sampaikan terima kasih, dan selanjutnya perlu kami tanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat ini terhadap rancangan keputusan DPRD Kabupaten Sragen untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Sragen. Apakah Dewan setuju? Terima kasih. Saudara-saudara dan sidang Dewan yang terhormat, selanjutnya rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun 2024 yang telah disetujui perlu dituangkan dalam berita acara persetujuan bersama DPRD dengan kepala daerah. Untuk penandatanganan berita acara persetujuan bersama tersebut agar pelaksanaannya lancar dan tertib, kami serahkan dan minta bantuannya kepada saudara protokol guna memandu jalannya penandatanganan tersebut. Saya persilakan. Terima kasih pimpinan untuk waktu yang diberikan kepada kami.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rekan media pendengar setia Radio Publik Lokal Buana Asri, serta pemirsa live streaming kanal YouTube Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen yang berbahagia. Selanjutnya, memasuki agenda acara penandatanganan persetujuan bersama Bupati Sragen dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024. Kepada yang terhormat Wakil Bupati Sragen beserta pimpinan DPRD Kabupaten Sragen berkenan menempatkan diri, hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan sesi penandatanganan. Yang pertama, Bupati Sragen diwakili oleh Wakil Bupati Sragen, disilakan. Selanjutnya pimpinan DPRD, Ketua DPRD Kabupaten Sragen, Bapak Suparno SH, disilakan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen, Bapak Trihandoko ST, disilakan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen, Bapak Muslim SAG, disilakan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen, Ibu Dwi Wahyu Stianingrum SEMH, disilakan. Penandatanganan selesai. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Disilakan kepada rekan media untuk mengambil gambar. Dan mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa atas selesainya penandatanganan. Hadirin disilakan duduk kembali. Kepada pimpinan sidang disilakan kembali ke tempat. Pimpinan sidang dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati beserta pendengar setia Radio Publik Lokal Buana Asri yang berbahagia, penandatanganan telah selesai. Kami selaku petugas protokol izin undur diri. Selanjutnya, waktu sepenuhnya kami serahkan kembali kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih saudara protokol yang telah memadu jalannya penandatanganan berita acara. Selanjutnya saudara-saudara Dewan Sidang yang terhormat ini, telah kita saksikan bersama penandatanganan berita acara persetujuan bersama DPRD Kabupaten Sragen dengan Kepala Daerah atas rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2024. Untuk itu kepada saudara protokol sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saudara-saudara dan sidang dewan yang terhormat, dengan demikian rapat paripurna pada hari ini telah selesai. Sekali lagi kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sragen mengucapkan kepada semua yang hadir dan dengan tekun mengikuti jalannya sidang paripurna hari ini sampai dengan selesai. Dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen hari ini Kamis
tanggal 17 Juli 2025 kami nyatakan ditutup.